Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Taklim ini berdiri sudah dari tahun 2017 Ramadan. Waktu itu kita itu adalah perkumpulan ibu-ibu yang sering nongkrong-nongkrong di jalan gitu ya. Gimana nih kalau kita buat aja majelis taklim, karena sudah banyak kan majelis taklim, tapi kita kan ojol. Bagaimana kita bisa jadi grup majelis taklim, kata teman-teman saya bilang seperti itu. Nah, disitulah saya punya mimpi yang sangat tinggi bahwa majelis taklim ini nanti akan membawa dampak kepada ibu-ibu ojol yang ada se-Indonesia gitu. Jadi para wanita ini kan memang kebetulan pas dampak dari pandemi juga ya. Jadi kebanyakan kita ini para suaminya ada yang dirumahkan gitu ya. Terus kita juga membantu suami-suami kita untuk membiayai anak-anak kita gitu ya, agar anak-anak kita itu terbantu gitu ya dengan rizki yang kita dapatkan, doa dari suami-suami kita juga ya, agar nanti itu kedepannya lebih baik lagi. Ketika kita membuat majelis taklim ini tidak hanya cuma ngojek, jadi kita bisa belajar mengkaji keislaman. Oh ya, banyak sekali tantangan. Kita kan fitrahnya sebagai wanita itu seharusnya di rumah ya. Jadi ketika keluar kita juga harus menjaga anak-anak kita gitu ya. Jadi kita mensiasati bagaimana caranya agar orderan masuk, tapi kita sudah siap untuk mengantarkan penumpang dengan tidak dibebani oleh bebanan yang ada di rumah gitu ya. Jadi sekarang itu kita punya aplikasi yang hanya mengantar paket dan hanya lewat WhatsApp kadang-kadang. Terus ada juga yang lewat daring, ketika sedang mengajarkan anaknya ditinggal sebentar lalu kembali lagi pulang. Ada juga yang sudah selesai baru ngepit ke luar gitu ya. Jadi semua itu tertata dengan rapi seperti itu. Saya tuh sebenarnya guru TK ya. Saya guru TK, tapi saya punya TK itu gratis dari tahun 98 saya ngajar TK. Itu TK saya ikut Diknas menginduk ke salah satu TK, dan mereka itu tetap dapat ijazah dengan ikhtiar saya gitu ya. Walaupun mereka tidak bisa sekolah dengan pakai seragam, tapi mereka bisa mendapatkan ijazah TK yang sesuai Diknas itu, seperti itu. Jadi waktu itu saya tuh mengajar. Nah, setelah 2020 saya berhenti mengajar, saya buka di rumah, Ustadz. Jadi saya buka di rumah itu tahun 2015. Di rumah buka buat khusus anak-anak ojol. Nah, dari situ saya memang sudah ngojek ya di tahun 2016. Tapi itu lewat via WhatsApp. Jadi tidak menerima orderan lewat aplikasi. Saya pakai via WhatsApp saja gitu. Selama pandemi, anak-anak itu tidak diperbolehkan untuk sekolah ya. Jadi untuk 1 tahun kemarin saya TK-nya itu off, jadi anak-anak tuh belajar pakai daring. Nah, namanya anak-anak itu sulit ya untuk usia TK itu harusnya bersentuhan dengan gurunya, karena mereka kan memang kebutuhannya seperti itu, bukan belajar belajar. Istilahnya belajarnya itu memang harus banyak kesenian dan keterampilan. Di samping itu saya juga punya anak-anak santri ya, anak santri ojol itu santri hafiz Quran berada di Kinan City. Mereka dari anak-anak ojol, insya Allah
gratis biayanya, itu bayarnya pakai GoPay dan OVO. Jadi setiap misal listrik mati, saya sebar, ini listrik mati, siapa yang mau menerangi, anak-anak lagi hafalan Quran. Nah, jadi di situ saya tukang ojek, suami saya tukang ojek. Jadi bagaimana membiayai anak-anak sehari-hari makan dengan cara pakai OVO dan GoPay. Kalau GoPay itu kan bisa Rp2.000. Nah, itu juga tidak memberatkan para tukang ojek. Saya sebar, saya insya Allah ada di seluruh Indonesia ya. Itu saya sebar linknya dengan uang Rp2.000 infak subuh di pagi hari, itu bisa membiayai anak-anak yang putus sekolah seperti itu. Mereka menghafal setiap harinya dan saya bekerja sama dengan Al-Kausar. Nanti sekolah menghafal itu 2 tahun, sekolah 1 tahun seperti itu. Untuk saat ini saya ingin ibu-ibu memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi di samping mereka itu ngojek, mereka bisa belajar Al-Quran di sini. Nah, mereka juga ingin belajar ilmu keislaman. Jadi mereka itu sedang haus ya untuk belajar keislaman. Nah, disitulah saya masuk. Apa nih yang dibutuhkan oleh ibu-ibu? Saat ini mereka ingin belajar baca Iqra dan baca Al-Quran dengan lancar dan tartil. Itu. Untuk pengajarnya baru saya dan Korda Kota Bogor ya, itu Ibu Aisyah yang sekarang sudah pulang ya. Nanti ke depannya saya juga punya BC ya, Basecamp itu bekerja sama dengan Salimah yang ada di Kota Bogor, Depok dan di sini juga ada ketua Lady Speed ya, Lady Speed itu Serikat Pengemudi Daring, itu Bu Mae yang nanti akan memandu di Kota Depok. Saya berterima kasih kepada Al-Bunyan yang sudah menyediakan tempatnya setiap pekan untuk belajar mengkaji Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu yang lainnya, dan mudah-mudahan ke depannya ada banyak support dari para donatur yang ingin berdonasi untuk anak-anak ojol yang ada di Kinan City. Dan mudah-mudahan cita-cita saya ingin punya pesantren yang terbesar untuk ojol. Jadi hanya itu cita-cita saya, dan saya ingin nanti teman-teman saya pergi umroh secara gratis, karena untuk umroh itu biayanya cukup besar dan kami tukang ojek hanya mendapatkan Rp10.000 setiap harinya, sampai sore paling banyak Rp50.000, dan itu harus menghidupi anak-anak kami. Dan saya sangat berterima kasih kepada Al-Bunyan sudah menyediakan rumah kebaikan di sini dan bisa mengkaji keislaman setiap pekan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.